Kembali berjumpa pada hari ini. Saya kembali panen cabai. Nah, ini para pemesan ya, jadi minta panen mendadak ini. Jadi mau tidak mau nih harus panen ini. Ini ya masaknya tidak terlalu banyak ya, karena baru kemarin dipanen. Jadi ini pelanggan minta cabai. Jadi ini cabainya sudah berusia 8 bulan ini cabainya. 8 bulan dari semai ya, ini masih panen. Ini petik yang ke 11 sudah. Petikan yang ke 11, panen yang ke 11 maksudnya. Nah, ini cabainya masih lumayan lebat ya. Nah, apa tipnya? Ya, saya menggunakan pupuk TA untuk pupuk dasarnya, pupuk dolomit. Dan sebelum saya tanam itu saya bersihkan lahan dulu. Setelah itu saya bakar, saya diamkan, lalu saya gali lubangnya. Sekitar 20 x 20 cm, kedalaman 20 cm juga. Itu saya beri pupuk dolomit dan TA sekitar 3 sendok makan ya, atau setengah genggam begitu. Terus saya biarkan 3 hari, baru saya tanam. Nah, setelah seminggu saya tanam, saya cek lagi, saya beri pupuk dolomit lagi sedikit, sekitar 2 sendok makan per batangnya dolomit, untuk menetralisirkan tanahnya, karena zat tanah kita tuh berbeda-beda ya. Nah, beda punya saya dengan punya teman-teman ya, mungkin ada kadar asam yang tinggi atau bagaimana begitu. Nah, setelah sebulan saya berikan pupuk hantu ya. Jadi pupuk hantu yang khusus untuk batang itu setelah sebulan. Nah, setelah ketiga bulan ya, saya berikan pupuk NPK biru itu ya. Jadi saya kocor, saya siramkan ke akarnya. Saya siram ke akarnya. Nah, setelah itu saya panen. Nah, panen yang bulan keempatnya atau bulan ya, berumur 4 bulan saya panen. Nah, tidak terlalu banyak waktu itu kan awal-awal. Setelah itu 5 kali petik saya kocor ya, saya kocor menggunakan pupuk hantu dan Gandasil B. Setelah 5 kali petik ya, 5 kali petik saya semprotkan ke ini daunnya, jadi agar dia berbunga ya. Nah, sekali itu untuk kocor akarnya saya berikan lagi pupuk NPK. Itu per 15 liter tuh saya berikan sekitar 3 on ya. 3 on berat NPK itu ya, kan biasa saya beli per kilo itu, jadi saya beli 3 on per tangkinya. Jadi ini hanya cukup 2 tangki nih. Jadi untuk 2 tangki itu saya berikan masing-masing itu tangkinya 3 on. Nah, saya kocor ke akarnya. Jadi selain dari akarnya juga pertumbuhan bunganya tumbuh lagi ya. Jadi dia tidak berhenti setelah kita panen, bunganya tetap tumbuh dia. Nah, setelah itu gulmanya. Nah, gulmanya ini sebenarnya ini gulmanya cepat tumbuh ya, karena ini tanpa mulsa nih ya, tanpa mulsa. Jadi saya gunakan obat kontak ya, obat kontak, tapi ada tekniknya ya untuk menanggulangi gulma. Kalau tidak,
repotan ini, gulmanya sudah melebihi cabenya. Jadi saya semprot, ujung semprotnya itu saya kasih lapisi atau plastik ya, agar bunga embun semprotnya itu tidak kemana-mana, jadi tidak kena batang, tidak kena daun. Nah, jadi tidak fokus ke gulmanya ya. Harus begitu caranya. Nah, kalau tidak begitu, cabai kita terkena embun racun rumputnya, tapi kita akan stres dan mati ya. Jadi, dari penanaman sampai ke menangani gulmanya seperti itu. Jadi tipnya, setiap 5 kali panen, 5 kali petik maksudnya, ini kita berikan pupuk hantu, disemprotkan ke daunnya dan dikocor ke akarnya pupuk NPK ya, NPK 16 itu. Nah, kita kocokan ke akarnya 3 on per tangkinya. Nah, begitu terus untuk perawatannya. Nah, lalu untuk agar cabai kita itu tidak pernah kena patek atau tidak kena patek, ini harus ada caranya juga. Ini sudah hampir setahun ya, puji Tuhan, alhamdulillah ini tidak ada terkena patek ya. Semoga sampai akhir tidak terkena. Jadi setiap 3 hari sekali kalau hujan ya. Nah, kalau tidak hujan seminggu sekali cukup. Nah, setiap 3 hari sekali semprotkan cabai kita ini menggunakan skor ya. Nah, saya menggunakan skor, atau teman-teman serahlah pakai apa, yang penting bisa menahan cabai kita ini dari hama patek ya. Saya menggunakan skor ya. Nah, puji Tuhan ini tidak ada, ini sudah ini ke 11 kali panen ini tidak ada pateknya ya. Karena dulu saya pernah tanam pertama itu, aduh luar biasa, ini gagal ya. Ini 2000 cabai itu hanya dapat 10 kali panen udah habis cabainya. Bukan mati, tapi cabainya habis terserang karena patek, sehingga tidak bisa dipanen. Nah, dibuang pun tetap pateknya itu ada. Jadi tidak mau, saya biarkan saja dan saya tanam lagi yang baru di tempat yang lain. Oke, semoga itu saja yang dapat saya bagikan untuk kawan-kawan, semoga bermanfaat. Nah, petani cabai Indonesia mandiri sukses.